It's me, Mario. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Kembali lagi dengan saya Mario Gunawan dalam acara Mengenal Lebih Dekat GKI. Nah, sebelum kita memulai acara kita akan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh kembali belajar tentang GKI. Biarlah Engkau yang akan memimpin kami, supaya setiap kami semakin diperlengkapi untuk menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi bagian dari gereja Tuhan GKI Kediri. Berkati ya Tuhan proses kami belajar pada malam hari ini, dan kami menyerahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan dipersiapkan oleh tim dari Koper Gedi melalui sebuah persembahan pujian waktu Tuhan. Kita akan bersama mendengarkannya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara, di GKI sesudah khotbah biasanya jemaat akan diajak untuk bersama mengikrarkan pengakuan iman.
yang biasa digunakan adalah pengakuan iman rasuli. Tentu kita bertanya, mengapa harus ada pengakuan iman? Apa maksud dan tujuannya? Apakah ada rumusan lain selain pengakuan iman rasuli? Nah, Bapak Ibu, yang pertama Roma 10 ayat yang ke-10 berkata demikian. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu, teks ini menjadi dasar mengapa pengakuan iman yang keluar dari mulut kita itu penting untuk dilakukan. Nah, hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Yosua ketika ia di bagian akhir dari kitabnya mengatakan, aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Dicatat di dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Atau ketika Petrus ditanya oleh Yesus, siapakah aku menurut engkau, hai Petrus? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dalam Matius 16 ayat 16. Itulah kenapa pengakuan iman bersama diucapkan dan diikrarkan sesudah khotbah secara bersama-sama. Nah, pengakuan iman itu bukan sekedar pernyataan biasa. Karena di dalamnya harus ada iman, komitmen, dan kesanggupan. Iman itu berarti bahwa kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan karya yang dilakukan oleh Yesus adalah bagian dari karya Allah Trinitas. Komitmen itu berarti bahwa kita berjanji di hadapan Tuhan dan sesama bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang akan mengikut Tuhan dengan setia dan taat. Kesanggupan itu mau menegaskan bahwa kita mau melakukan firman Tuhan, kesanggupan kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah mengapa kemudian pengakuan iman ditempatkan sesudah pelayanan firman. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengakuan iman atau kredo pada dasarnya adalah sebuah kesaksian tentang kebenaran dan kehendak Allah yang berupa ringkasan, memadai, dan berwibawa dari kesaksian Alkitab. Dalam bahasa sederhana, pengakuan iman adalah rumusan singkat yang mencakup seluruh karya Allah yang dicatat di dalam Alkitab dan sejarah dunia. Nah, ada 4 fungsi mendasar dari pengakuan iman. Yang pertama, pengakuan iman akan mengingatkan tentang karya Allah dalam sejarah keselamatan dunia, sekaligus di dalamnya berarti mengingatkan iman kita kepada Kristus Yesus yang memanggil kita masuk dalam persekutuan kasih dengan Allah Trinitas. Fungsi yang kedua adalah meneguhkan. Maksudnya bahwa pengakuan iman ini adalah pengaku sebuah pengukuhan dan yang akan peneguhan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang harusnya hidup setia dan taat. Ketiga, fungsinya menyatukan. Dalam artian bahwa kita dipersekutukan dan disatukan dengan umat Allah di sepanjang abad dan tempat. Fungsi yang keempat adalah menyaksikan. Kita menjadi bagian dari gereja Tuhan yang diutus untuk bersaksi tentang karya Allah dan kasih Allah yang menyelamatkan dunia ini melalui kehadiran kita sebagai gereja. Itulah 4 fungsi pengakuan iman. GKI menerima 3 pengakuan iman yang juga diakui oleh gereja-gereja di dunia. Pertama, pengakuan iman rasuli. Yang kedua, pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dan yang ketiga adalah pengakuan iman Athanasius. Selain 3 pengakuan iman ini, GKI juga memiliki yang disebut dengan Konfesi GKI 2014 sebagai pengakuan iman mendasar yang dimiliki oleh GKI. Masing-masing rumusan pengakuan iman ini memiliki konteks sejarah. Termasuk di dalamnya adalah Konfesi GKI 2014 lahir dari pergumulan teologis
di mana GKI berkarya dan menghayati keberadaan dirinya di tengah dunia ini. Kita memang memakai rumusan yang biasa dipakai adalah pengakuan iman rasuli. Mengapa? Karena rumusan ini yang paling singkat, sederhana, tapi lengkap dan mendalam, mencakup ajaran teologis yang diajarkan di dalam Alkitab. Dan memang rumusan ini adalah rumusan yang paling tua. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam sejarahnya rumusan pengakuan iman rasuli ini lahir dari pengakuan iman jemaat Roma atau Symbolum Romanum yang dibuat sebagai intisari ajaran Kristen yang ditujukan bagi para calon baptisan. Di dalam perkembangan sejarah, Symbolum Romanum ini ternyata mewakili ajaran-ajaran para rasul Kristus. Dan akhirnya rumusan pengakuan iman jemaat Roma ini diterima oleh gereja-gereja secara universal. Dan karena ada di bawah wibawa rasuli, Symbolum Romanum ini kemudian berganti nama menjadi Symbolum Apostolikum. Sejarahnya kemudian dari teks kuno Symbolum Romanum atau Symbolum Apostolikum ini kemudian diterjemahkan di dalam beberapa bahasa. Nah, naskah yang paling awal adalah naskah dalam bahasa Latin yang ditulis oleh Marcellus, Rufinus, dan Firminus. Naskah Firminus itulah yang kemudian diterima dan diakui oleh seluruh gereja yang berlatar belakang gereja barat sejak abad ke-8. Dan pengakuan iman inilah yang dipakai dalam pelayanan baptisan kudus. Jadi rumusan pengakuan iman rasuli kita adalah berasal dari naskah Firminus yang diterima oleh gereja mulai dari abad ke-8. Nah, itulah sejarah pengakuan iman rasuli. Sedangkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel dan pengakuan iman Athanasius lahir juga dari konteks sejarah. Dua pengakuan iman itu lahir sebagai bentuk kesepakatan dan pengukuhan iman gereja terhadap penyesatan yang terjadi kala itu. Di masa itu di abad sekitar 2 dan ketiga, gereja berhadapan dengan penyesatan ajaran Gnostik maupun aliran Arius yang intinya menyatakan bahwa Yesus dan Roh Kudus lebih rendah dari Allah Bapa. Menanggapi hal tersebut, maka gereja mengadakan konsili Nisea dan konsili Konstantinopel untuk merumuskan ajaran teologis yang dipegang dan diakui oleh gereja-gereja. Termasuk juga di dalamnya seorang bapak gereja, Athanasius, merumuskan ajarannya untuk melawan ajaran Arius. Maka dari konteks sejarah itu lahirlah dua pengakuan iman, Nisea Konstantinopel dan pengakuan iman Athanasius. Pada intinya Bapak Ibu, pengakuan iman itu mau menyatakan tentang karya Allah Trinitas. Bapa sebagai pencipta, Putra sebagai penyelamat, Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan penopang umat Allah. Dan pengakuan iman itu bukanlah doa. Karena itu dilakukan dengan berdiri tegap dan diikrarkan dengan lantang. Yang terpenting saat kita mengikrarkan pengakuan iman, maka milikilah iman kepada Kristus. Berkomitmenlah menjadi murid Kristus yang taat dan setia. Dan marilah kita melakukan apa yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan kebenaran firman-Nya melalui kesanggupan hati dan pikiran kita masing-masing. Demikianlah penjelasan pengakuan iman yang diterima oleh GKI dan mengapa pengakuan iman itu diperlukan. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, melalui pengakuan iman, maka kami menyatakan sebagai murid-murid Kristus yang setia dan taat.
Dan melalui mulut kami mengaku Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Oleh sebab itulah, di dalam perjalanan iman kami sebagai gereja, tolonglah kami supaya kami boleh menjalani apa yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Berkati gerejamu GKI Kediri, berkati setiap kami gereja-gereja Tuhan, baik sebagai individu maupun secara komunal, supaya kami boleh terus menyatakan dan bersaksi kepada dunia tentang karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia ini. Demi Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.